لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna fi syahri Ramadan bis-siyami wal qiyami wat tilawati waz zikri wal infaqi wad du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan, yang kita berharap semoga dengan ibadah di bulan Ramadan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita, memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan, menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan mempelajari surat ayat yang sering kita dengarkan, namun di ayat 183 di surat Al-Baqarah dan ayat-ayat setelahnya yang di dalamnya ada hukum-hukum yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, yaitu agar bertakwa. Tattaqun di sini menggunakan fi'lun mudhari'un, kata kerja yang sedang terjadi dan kata kerja yang akan terus terjadi. Artinya ketakwaan itu terus kita kerjakan. Ketakwaan itu sepanjang hidup kita. Taat dan takwa bukan ayyamam ma'dudat, bukan hari-hari tertentu. Bukan hanya di bulan Ramadan kita tattaqun. Ada yang salah menafsirkan ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat ini kembali kepada kutiba 'alaikumus shiyam. Kewajiban berpuasa itu ayyamam ma'dudat. Jadi ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu ini bukan tattaqun, bukan kalian bertakwa di hari-hari Ramadan. Ya, kalau ada yang menafsirkan seperti itu, ini kesalahan fatal dalam menafsirkan Al-Quran. Berkaitan dengan surat ini, turun Al-Baqarah 183 ini turun di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah.
Sekali lagi, ayat ini, perintah puasa ini turun di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Yang perlu jamaah ketahui juga, selain ada kewajiban atau perintah puasa pada tahun 2 Hijriyah, di tahun yang sama juga turun perintah jihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian berjihad sedangkan kalian tidak menyukainya. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tapi yang dibenci ada kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, tapi yang disukai buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini perintah puasa tahun 2 Hijriah, perintah jihad tahun 2 Hijriah. Berbarengan juga nanti perintah zakat, perintah sholat Idul Fitri, dan perintah sholat Idul Adha itu disyariatkan tahun 2 Hijriah. Kembali lagi ke puasa. Kata Imam At-Tabari di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam, dijelaskan bahwa ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, dahulu juga diwajibkan puasa Ramadan. Ini menurut Imam At-Tabari. Karena bulan Ramadan berbarengan dengan saat musim panas, maka pemuka-pemuka Yahudi merubah perintah Ramadan, digeser ke bulan lain, bulan dingin, bulan musim semi. Akhirnya mereka menambah puasanya yang awalnya hanya sebulan, mereka tambah puasanya menjadi 50 hari. 20 hari ditambah sebagai kafarah penebusan dosa karena mereka menggeser, merubah perintah Allah. Ini dalam bahasa kita, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani ini bid'ah agama. Karena itu perbuatan bid'ah itu dicela dan diharamkan, karena dia berpotensi menyesatkan umat. Kembali lagi ke perintah puasa. Kemudian jemaah, pada awalnya tahapan puasa itu ada dua. Ada dua tahapan puasa. Yang pertama, puasa pada awalnya hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika bulan Ramadan, hari-hari pertama Ramadan, kan ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian memasuki Ramadan, sahabat ada yang puasa, sahabat yang merasa tidak mampu tidak puasa. Sebagai ganti tidak puasa, sahabat membayarkan fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, jadi puasa itu bertahap diwajibkannya sampai seperti kita sekarang. Kemudian jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, setelah kaum muslimin itu siap dan mampu melaksanakan puasa seutuhnya, yaitu tepatnya setelah turun Al-Baqarah ayat berikutnya 184, faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan maka falyasumhu, maka dia berpuasa. Akhirnya sahabat semuanya tahapan kedua puasa menjadi fardu ain, semuanya wajib puasa. Pengecualiannya Al-Baqarah ayat yang ini 84, pengecualian yang tidak puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang di bulan Ramadan dia menjalankan puasa, tetapi dalam pelaksanaan puasa dia mengalami kesulitan, merasa begitu berat serta payah. Siapa mereka? Wanita tua, laki-laki sepuh. Maka fidyatu ta'amu miskin,
ayat ini tidak dimansuh, ayat ini tidak dihapus. Yang terhapus adalah tadi sahabat yang kuat tapi merasa nggak kuat. Kan tadi tahapan pertama puasa, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Nah, sahabat yang badannya kuat dan sehat setelah turun ayat 184 semuanya puasa. Yang tetap tidak puasa itu yutikunahu. Dalam bahasa Arab para ulama menjelaskan kata toko, ya, taqatun berbeda dengan kata wus'un. Taqatun itu artinya apa? Mampu melaksanakan sesuatu diiringi dengan payah, sulit, dan berat. Kalau mbah-mbah yang sudah sepuh disuruh puasa mampu nggak, Pak? Mampu, tapi apa? Berat, nggak kuat, dan payah. Nah, ini makna kata taqatun. Makanya yang taqatun, siapa saja yang kalau disuruh puasa dia bisa, tetapi ada tapinya. Apa itu? Payah, sulit, berat. Ya, maka dia fidyah. Dia fidyah. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi ayat yang kedua, Allah mengabarkan ayyaman ma'dudat. Kewajiban puasa hanya hari-hari tertentu. Sekali lagi, ayyaman ma'dudat itu tidak kembali kepada tatakun. Kalau ada yang mengatakan ayyaman ma'dudat hari-hari tertentu kembali kepada perintah takwa, ini tafsir yang keliru dan salah. Jadi ayyaman ma'dudat hari-hari tertentu maksudnya puasanya di hari-hari tertentu di bulan Ramadan saja. Adapun tatakun bertakwanya itu sepanjang hidup kita. Jadi bertakwa taat kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Ayat yang sering kita dengar di mimbar Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai datang malaikat maut hendak dicabut nyawa sakaratul maut kecuali kondisi kita bertakwa, kecuali amal kita baik. Maka barang siapa yang dicabut nyawanya oleh malaikat amalnya baik, maka dia masuk surga. Akan tetapi siapa yang di awal amalnya baik tapi di akhir hayat menjelang sakaratul maut amalnya jelek, maka dia tidak akan selamat dalam kubur dan akhirat. Hadis Nabi menguatkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang menentukan kita selamat dalam kubur, kita selamat di akhirat, dijauhkan dari neraka, diberikan ampunan dan surga, tergantung amal kita menjelang kematian. Karena itu, betapa barokahnya bulan Ramadan, betapa barokahnya puasa Ramadan. Iman kita yang di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan lemah, ya, lesu. Semangat ibadah kita di luar Ramadan kurang. Dengan adanya bulan Ramadan, dengan latihan puasa, menguatkan iman, meningkatkan ketakwaan, keluar bulan Ramadan sebagai bekal menjalani hidup dari Syawal sampai Sya'ban ketemu Ramadan lagi. Jadi jamaah, kalau nggak ada bulan Ramadan, orang-orang soleh zaman dahulu nggak ingin hidup. Apa yang membuat orang-orang soleh ingin diberi umur panjang? Ingin berjumpa dengan Ramadan lagi tahun berikutnya. Ya, apa yang membuat orang-orang soleh itu semangat hidup? Ingin berjumpa dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Kalau nggak ada bulan Ramadan, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara orang beriman. Wa jannatul kafir, surganya orang kafir.
Orang beriman yang hidup adalah iman dan amal saleh. Umur dan hidupnya orang beriman adalah iman dan amal saleh, mencari bekal, mencari sangu. Adapun matinya orang beriman itu kebahagiaan. Meninggalnya orang beriman itu adalah kebahagiaan. Sebagaimana hadis Nabi kepada Anas bin Malik, "Ya bunai, wahai anakku, in hafizta wasiyati, kalau engkau menjaga wasiatku, fala takunanna syai'un ahabbu ilaika minal maut." Tidak ada sesuatu yang lebih engkau cintai daripada kematian. Jadi kematian itu bukan segalanya. Yang mati tubuh badan kita. Kematian itu apa? Inqita'ur ruhi min ta'allukil badani, terputusnya ruh dari badan kita. Adapun ruh kita pindah ke negeri yang berbeda, entah nikmat, entah sengsara dalam siksa kubur. Ya. Jadi ketika orang beriman meninggal, yang kita sekarang diberitahukan oleh Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Setiap orang beriman tidak mengetahui balasan yang Allah sediakan berupa kenikmatan surga yang menyejukkan pandangan mata. Di dunia sekarang kita nggak bisa melihat surga, tapi orang beriman saat sakaratul maut diperlihatkan surganya. Karena itu apa? Kematian itu sesuatu yang baik bagi orang beriman. Sama juga hidup itu sesuatu yang baik bagi orang beriman. Hidupnya orang beriman adalah iman dan amal saleh dan amal saleh. Matinya orang beriman adalah kebahagiaan dan anugerah. Adapun orang kafir, dunia jadi surga mereka, kematian adalah awal kesengsaraan orang kafir. Kembali lagi ke ayyamam ma'dudat. Jadi puasa kita, kewajiban puasa hanya hari-hari bulan Ramadan saja. Sisanya kita bisa makan dan minum. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang memasuki bulan Ramadan tapi kondisinya sakit dan kondisinya musafir, maka dia tidak berpuasa atau boleh tidak berpuasa dan diganti diqadha di hari-hari lain dari Syawal sampai Sya'ban. Kemudian para ulama dalam kitab-kitab fikih menulis apa sakit seperti apa yang membuat orang boleh tidak puasa. Ya, ada beberapa pendapat. Saya akan langsung ke pendapat yang kuat dan benar, pendapat jumhur mayoritas ulama. Sakit yang kalau orang puasa, ya, orang yang sakit kalau dia puasa, satu membuat dia kesulitan, dua menambah sakitnya, tiga menunda kesembuhannya. Ulangi lagi. Sakit yang boleh orang tidak berpuasa, satu membuat dia sulit, dua membuat dia bertambah sakitnya, tiga menunda kesembuhannya. Maka dia sebaiknya jangan berpuasa dengan kondisi sakit seperti tadi. Ya. Kemudian jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sama juga dengan musafir. Tapi kita perlu mengetahui ya sebagai wawasan adanya perbedaan pendapat masalah safar perjalanan yang bagaimana yang membuat orang boleh tidak puasa. Kata Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, perjalanan 3 hari 3 malam baru boleh tidak puasa. Jadi kalau jamaah ke Jogja naik mobil, lanjutin puasanya karena belum 3 hari 3 malam. Berat apa enggak Pak? Berat apa enggak Pak? Ada enggak pendapat yang lebih ringan? Ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Perjalanan 2 hari 2 malam barulah boleh tidak puasa. Berat apa enggak Pak?
Ke Jogja masih puasa ini Pak, belum 2 hari 2 malam. Imam Syafi'i, Imam Ahmad 2 hari 2 malam baru boleh tidak puasa. Bahkan kemana? Ke Lampung lanjut puasa. Dari Purwokerto ke Bali naik mobil lanjut puasa. Baru 1 hari. Purwokerto Bali itu 1 hari 1 malam. Sama kayak Purwokerto Lampung 1 hari 1 malam. Kalau lanjut ke Palembang baru nanti kurang lebih 2 hari ya, baru boleh tidak puasa. Ini kata siapa tadi? Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada nggak pendapat yang lebih ringan? Ada. Imam Al-Auza'i 1 hari 1 malam baru boleh tidak puasa. Kata siapa? Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i boleh tidak puasa kalau perjalanannya 1 hari 1 malam. Yang lain mengatakan perjalanan yang membuat orang boleh mengqashar sholatnya kurang lebih 80 km. Dalam bentuk berasnya itu berarti 21 kilo diberikan boleh kepada 1 orang miskin, atau boleh dibagi kepada 2 orang miskin. Ya, berarti 21 kilo dibagikan 2 diberikan kepada orang miskin. Ya. Kemudian fidyah, beda negeri beda fatwa. Kalau negeri-negeri di Timur Tengah kayak Arab Saudi, fatwanya fidyah itu makanan pokok. Kalau di negeri kita banyak amil zakat memfatwakan boleh dengan uang. Tapi saya pribadi lebih condong, lebih mantap fidyah sebaiknya makanan. Ya, kalau jamaah di sini mau ngikuti fatwa Dewan Syariah gitu ya, atau Majelis Ulama atau yang ada di negeri kita yang boleh dalam bentuk uang. Tapi saya pribadi sebaiknya fidyah itu dalam bentuk makanan pokok. Sebenarnya fidyah itu mudah ya. Pagi kasih makan, sarapan, siang kasih makan, sarapan, malam kasih makan. Oh, siang kok sarapan ya. Ya, tapi kan ini repot bagi jamaah. Belum lagi masak pagi, basi sorenya. Makanya kata Imam Syafi'i 1 mud makanan pokok penduduk negeri. Kita beras. Ini berkaitan dengan fidyah. Kemudian lanjut ayatnya ini. Sudah jam 6 kurang 10 ya. Saya lanjut. Jamaah sabar, ini pada pensiunan semua kan? Pada nggak berangkat kerja. Ya, kembali ke ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak kuat menjalani puasa, maka gantinya adalah fidyah. Siapa mereka? Wanita tua dan sepuh. Tadi dimasukkan juga orang sakit nggak ada harapan sembuh. Sepakat ulama dia tidak puasa. Jadi di bulan Ramadan itu ada 3 jenis dari segi wajib atau tidak. 1 golongan pertama, golongan wajib puasa. Muslim. Siapa mereka yang wajib puasa? Muslim, baligh, akil, badan sehat, mukim, tidak sedang safar. Jadi bapak-bapak ketika ngelihat ada orang tidak puasa, jangan jadi setan bisu Pak. Ditanya, disamperin sambil senyum, Assalamualaikum Mas, Muslim? Muslim. Lagi musafir? Tidak. Lagi sakit? Enggak. Kenapa enggak puasa? Tadi enggak sahur, sahur itu enggak wajib. Saya kesel pagi-pagi nganter jemput anak sekolah, pulang jemput anak sekolah. Di dekat mana itu yang kalau dari arah UIN itu yang ke pertigaan tuh, kalau ke kiri ke 17, kalau lurus ke Omnia sebelum taman itu yang kafe di pinggir jalan itu. Ya. Kemarin saya kesel itu. Saya samperin ada mas-mas itu pada makan minum dan itu terang-terangan. Di situ lampu merah. Ada banyak orang lalu lalang sedang puasa. Ini mengganggu orang puasa. Saya marah-marah, saya samperin si mas-masnya yang kerja. Tutup Pak. Siapa ini yang punya kafe ini? Muslim apa kafir? Muslim. Suruh bosnya tutup kafenya. Ramadan Pak. Kalau kalian mau buka, kasih tirai. Jangan nodai kesucian bulan Ramadan dan hormati orang yang sedang puasa. Makan di sini. Ya Mas ya, besok puasa ya. Awas. Takut ya sama saya. Anak saya lapor ke istrinya. Apa boleh orang puasa marah-marah Umi? Emang kenapa? Tadi Abi marah-marah di jalan. Gue marah-marah kenapa? Negur orang nggak puasa. Itu boleh marah kayak gitu. Jadi jangan jadi setan bisu. Kembali lagi ke orang wanita tua. Jadi mereka fidyah. Semasa hidup mereka fidyah. Kalau meninggal keluarganya bayarkan fidyah.
Mohon maaf kalau mayit miskin, maka saudaranya urunan, saudaranya nggak ada, tetangga urunan buat bayarkan fidyah. Tetangganya nggak tahu dan nggak peduli, lapor ke takmir masjid. Pak, ini ada tetangga kita, dia tidak mampu bayar fidyah. Nanti takmir mengeluarkan uang masjid buat bayarkan fidyah si mayit, dia selamat dari kewajiban. Jadi takmir masjid harus mengeluarkan uang. Banyak masjid itu uangnya ngendap di bank. Apalagi takmir masjidnya pelit. Orang yang pelit sama istrinya nggak boleh jadi takmir masjid. Di bank uangnya sampai 30 juta. Ustadznya dibayar, terima kasih Ustadz. Ya. Sampai kamar mandi rusak nggak diganti-ganti. Ini Nurul Saadah bagus ya. Saya nggak nyinggung Nurul Saadah ya. Kalau Nurul Saadah bagus-bagus ya. Nah, kemudian dimasukkan juga ke dalamnya kategori ini juga adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan wanita menyusui, ulama sepakat dia tidak puasa. Sekali lagi, wanita hamil dan wanita menyusui, ulama sepakat dia tidak puasa. Yang jadi perbedaan khilafiyah, gantinya apa? Wanita hamil dan menyusui ganti tidak puasa Ramadannya apa? Apakah qadha, apakah fidyah, ataukah kedua-duanya qadha dan fidyah? Saya langsung ke pendapat yang saya pilih, pendapat yang menurut saya kuat, yaitu pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari kalangan sahabat mengatakan bagi wanita hamil dan wanita menyusui, dia hanya ganti fidyah saja. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Umar dari sahabat Nabi dan dari kalangan tabi'in Hasan al-Basri. Jadi pendapat yang saya pilih. Kalau jamaah nanti boleh milih pendapat yang berbeda untuk istri-istrinya. Ya, fidyah saja. Karena nggak ada sakit yang lebih payah daripada hamil daripada melahirkan. Ada nggak Pak sakit lebih payah dari melahirkan? Yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Yang tahu perempuan. Ini hamil sepanjang tahun, 2 tahun wajib ASI menyusui. Kapan dia mau qadha puasa? Ya, jadi fidyah saja. Berarti 21 kilo beras. Ya, 1 mud kalikan sejumlah hari tidak puasa. Nah, pendapat yang berbeda. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad fatwanya wanita hamil dan menyusui, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad 2, qadha dan fidyah. Ya, kalau saya, istri saya suruh fidyah ikut Ibnu Abbas. Bapak-bapak ikuti Imam Syafi'i ya. Sama Imam Ahmad. Qadha dan fidyah, istrinya marah-marah, kapan mau qadha nih sepanjang tahun menyusui. Repot ya. Nah, jadi memang benar pendapat yang hati-hati dan sangat ketat dan pendapat yang selamat pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat yang dipilih Ibnu Abbas karena memudahkan, tapi pendapat yang selamat pendapatnya Imam Syafi'i, qadha dan fidyah. Seandainya nanti di akhirat Allah putuskan yang benar Imam Syafi'i, qadha dan fidyah. Yang fidyah salah berarti. Seandainya Allah memutuskan yang benar Ibnu Abbas, benar fidyah, Imam Syafi'i tetap benar karena dia 2, qadha dan fidyah. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, qadha saja. Tapi sekali lagi pendapat yang dipilih di sini pendapat Ibnu Abbas, wanita hamil dan menyusui fidyah saja. Tapi nanti dilihat kepada kondisi wanita masing-masing. Kalau dia berpuasa tidak mengganggu ASI-nya, tidak mengurangi ASI-nya, bisa dia puasa, bisa dia qadha. Tapi kalau mengganggu ASI-nya, sebaiknya dia fidyah saja. Nah, itu begitu ya. Ini cari selamat. Cari selamat. Kemudian jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, hukum makan saat sahur disangka masih waktu sahur. Hukum makan buka puasa disangka sudah masuk waktu buka puasa. Ternyata salah. Disangka masih waktu sahur, ternyata Nurul Saadah yang iqomatnya 18 menit sudah iqomat, qad qomati sholat. Ya, ini bagaimana puasanya? Enak aja makan sahur, ternyata di sini sudah iqomat. Padahal di sini iqomatnya jam 5, masjid lain iqomatnya jam 5 kurang 15. Maka 4 mazhab sepakat. Saya nggak mengatakan ijma semua ulama sepakat, 4 mazhab sepakat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat. Bagi yang makan sahur menyangka masih waktu sahur,
Bagi yang makan buka puasa menyangka sudah masuk waktu buka puasa, ternyata belum. Sahur ternyata sudah lewat, buka ternyata belum datang waktunya, maka ulama 4 mazhab mengatakan dia wajib qadha ulangi puasanya. Repot. Ya, repot. Jadi sekarang itu ada tutorial membatalkan puasa. Apa itu Pak tutorial membatalkan puasa? Boleh makan dan minum walau sudah kumandang azan. Ini tutorial ngajarin orang batalkan puasa dan qadha puasa. Apa dalilnya Imam Syafi'i dan yang lain? Puasa itu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Waktunya itu harus tetap dan pasti, nggak boleh pakai zon duga-duga. Jadi nggak bisa pakai hadis mengatakan saat kalian makan azan berkumandang lanjutin makannya. Ini bahaya sekali ini Pak, hadis ini disampaikan. Ini makanya saya bilang tadi tutorial ngajakin orang puasanya rusak, batal dan qadha. Makanya hati-hati. Saya dulu sempat itu memegang hadis itu ya, hadis riwayat saat kumandang azan sedangkan kalian masih makan, dia boleh lanjutkan makan minumnya. Ini bahaya sekali ini. Karena sudah Ramadan itu, puasa itu waktunya itu dipastikan. Nggak boleh zon dugaan ya. Jadi sebaiknya berhenti makan dan minum saat sebelum, bahkan hati-hati gitu ya, jangan hanya menunggu kumandang azan. Barangkali muazin Nurul Saadah masih di kamar mandi dan nggak ada orang di sini ya, belum juga azan udah lewat. Si muazinnya tadi malam makan sambel, mau azan malah ke kamar mandi Nurul Saadah misal ya, masih makan minum sedangkan jamnya sudah waktu subuh. Maka jangan menyepelekan, hati-hatilah. Adapun pendapat yang berbeda, saya sampaikan pendapat yang berbeda. Yang makan saat sahur menyangka masih sahur, yang makan buka menyangka sudah masuk buka. Pendapat berbeda ada riwayat lain, pendapat berbeda dari Imam Ahmad serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, diikuti juga oleh Imam Albani dan ulama Saudi, itu mengatakan dia dimaafkan, dia tidak perlu qadha. Tapi yang paling selamat jangan gitu ya, daripada nanti di akhirat ternyata puasanya rusak ya, lebih baik jangan, hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ada pertanyaan? Yang lain boleh sholat duluan ya. Iya Pak. Mengenai fidyah. Fidyah. Iya. Bagi orang yang sakit sebaiknya tiap hari diberikan atau gimana Ustaz? Sama dengan qadha, boleh dicicil kapan mampu. Enggak, maksudnya pada saat Ramadan atau boleh diberikan sekaligus 21 kilo, boleh diberikan per hari, boleh diberikan per pekanan. Waktunya di Ramadan juga atau tidak di Ramadan, sama dengan qadha, boleh bulan Syawal, boleh Januari ya, boleh di bulan April, boleh di Desember, terserah kapan mampu. Jadi bisa bayar fidyah. Fidyah dan qadha tidak wajib harus langsung. Keluar Ramadan ini harus langsung, atau hari ini nggak puasa harus langsung berfidyah, tidak. Allah memudahkan. Iya Pak, yang di belakang Pak. Iya benar. Suaminya menyiapkan uang, yang berniat fidyah istrinya. Iya, istrinya yang bayar fidyahnya. Qadha nggak boleh orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala dari amal orang lain yang mengerjakan orang lain. Jadi Allah tidak membebani kecuali ini. Boleh nggak wanita yang sedang menyusui mengqadha puasanya setelah anaknya 3 tahun? Nggak boleh. Qadha atau fidyah harus tahun itu dibayarkan. Tidak boleh ditunda nunggu anaknya SD. Iya, nunggu setelah selesai menyusui 2 tahun, suaminya produksi lagi Pak, hamil lagi, repot. Apalagi ayah muda, mamah muda gitu ya, produksi terus sepanjang tahun. Nah ini kapan mau qadha Ramadannya? Makanya tahun itu langsung qadha. Kalau fidyah langsung fidyah.
Nanti malah bikin lagi suaminya ya, hamil lagi, repot. Demikian ya jemaah ya. Baik ya. Iya. Kan kita digunakan mengakhiri sahur ya. Kadang kita mengakhiri kebablasan itu begitu lagi makan atau ada ya. Iya berhenti, langsung berhenti. Iya, kita langsung berhenti terus. Langsung berhenti. Minum gitu. Nah, minum lagi, Bang. Kan berhenti malah minum lagi nih. Bukan misalnya berhenti terus tapi boleh minum gitu. Kalau di situ masih ada. Kita minum gitu kan. Ada sudah berlangsung harus iya kan di situ awal begitu kebablasan mengakhiri sahur gitu. Iya, sebaiknya berhenti ya. Sebaiknya berhenti. Tapi memang sekali lagi tadi saya sampaikan pendapat berbeda dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dia dimaafkan. Memang kalau melihat kitab fikih puasa mazhab Hambali itu memang banyak yang mengatakan masih boleh. Mazhab Hambali mengatakan masih silakan. Cuman mazhab yang hati-hati dan sangat hati-hati itu ya ini mazhabnya beliau Imam Syafi'i, hati-hati. Nanti takutnya disuruh qadha puasa. Di akhirat Allah putuskan, kamu dulu ngapain minum sudah ada. Qadha kamu puasa itu. Dosa kamu. Udah aku maafkan kata Allah ya. Baik ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya ya. Bagaimana? Yang buka puasa menyangka masih masuk buka. Muazin dia makan minum dulu baru azan. Tapi makan minumnya jangan 1 porsi, 2 porsi nasi rendang, si padang. Kasihan orang-orang di rumah nunggu muazin. Oh enggak azan ini. Itu nasi kebuli 2 box dihabisin sama muazin Nur Saada itu. Ini mohon maaf ya muazin Nur Saada dari tadi kena terus. Jadi muazin kurma dulu, air putih dulu baru azan ya. Demikian jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.